Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di Baitul Quran Subang kedatangan tamu yang cukup istimewa yang beliau merupakan bagian juga dari keluarga besar BQ Subang ya. Karena alumni sekaligus pernah menjadi seorang musyrif Quran di Baitul Quran Subang. Mari kita sedikit berbincang, kemudian kita cari pengalaman dan juga ambil berbagai ilmu yang beliau dapatkan. Karena kebetulan antum sekarang di Libya ya, Iya, kuliah. Sat. Betul. Oke, boleh dong kenalan dulu biar teman-teman di sini pun kenal sama antum. Antum siapa gitu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ana Abdullah Salim, biasa santri-santri Baitul Quran manggil Ustaz Salim. Ana sempet nyantri juga di sini, kemudian lanjut ngabdi dan ngajar di sini beberapa tahun. Dan alhamdulillah sekarang Ana lagi menempuh pendidikan di Libya, Ustaz. Masya Allah. Di Di Libya ngambil Libya. jurusan apa teh? Di sana insya Allah ngambil jurusan syariah. Syariah. Ya, insya Allah. Dan kebetulan di sana sudah 2 tahun dan lagi libur sekarang nih, Sat. Lagi libur. Kebetulan ya. Ya, dan alhamdulillah ada kesempatan buat main ke Baitul Quran Subang buat menyapa anak-anak dan teman-teman. Boleh sedikit diceritain nggak pengalaman antum selama di Baitul Quran Subang gitu? Karena yang Anda dengar ya, terkait antum tuh katanya memang mulai dari BK Subang perjuangannya luar biasa sampai sekarang itu antum mengalami katanya ya. Gimana tadi? Boleh ceritain sedikit gimana? Jadi singkat cerita sebelum Baitul Quran Subang itu ada, Sat. Dulu kita itu SMA awalnya kelas 10, kelas 1 SMA itu di Baitul Quran Gunung Sindur dulu, Sat. Gunung Sindur. Ya, kita semua santri-santri, asati semua dari sana. Di sana kurang lebih 1 tahun, kemudian dialokasikan, dipindahkan dari Baitul Quran Gunung Sindur ke Subang. Kemudian di tahun kedua ternyata bangunan-bangunan di Subang belum layak huni. Akhirnya kita numpang dulu saat di Baitul Quran Depok, kelas 2 SMA. Nah, singkat cerita pas kelas 3 SMA, Baitul Quran udah ada beberapa ruangan yang bisa dihuni, termasuk masjid udah bisa dipakai juga. Meskipun pas kita datang, itu pas kelas 3 SMA tuh, Sat, pas kita datang ada bangunan-bangunan yang masih belum 100%. Belum 100%. Ya, cuma ada beberapa yang bisa dipakai. Akhirnya apa yang bisa kita pakai dulu. Di sini dulu di BK Di sini di Baitul Quran Subang. Ada beberapa bangunan yang masih belum selesai jadi, bahkan masjid ketika itu baru 80%. 80%. Iya, 80%. Ya, jadi yang dipakai cuma bagian depannya dulu, Sat. Oh. Bagian belakangnya masih dicat, masih dirapihin pokoknya. Jadi pas awal kita datang itu ya gitu, keadaannya masih belum sempurna pesantrennya. Habis itu masih sedikit juga santrinya, Sat. Angkatan anak tuh kurang lebih ada, takut salah nyebut. Kurang dari 10 intinya ya. Kurang dari 10, Sat. Kurang dari 10. 9 kalau nggak salah. 9 ya. Pastiin dulu ya. Gak apa-apa. Kalau salah nyebut ntar takut. Nanti ada yang gak keanggap. Ya. Gak apa-apa. Ada 9 orang, Sat. Kurang lebih 9 angkatan ya. anak, iya. Terus ada angkatan bawah anak juga, itu ada 20-an, 20 orang. Jadi di sini kurang lebih 30. Oh. Ya, dan ustadznya ketika itu ada 5. Siapa aja tuh? Ustadz. Ada Ustadz Fandri sebagai mudir, Ustadz Al-Badri, ada Ustadz Anas, Ustadz Busri, Ustadz Saifullah, Ustadz Samsul, Sama Ustadz Samsul. sama Ustadz Khalil. Oh, Sama Ustadz Khalil ya. ternyata sedikit ya pengajarnya, cuma 5 orang dari total hampir 30 santri yang di sini ya. Iya. Terus gimana tadi perjalanannya? Dulu pas awal kita di sini, kita memang lebih difokuskan ke Quran, Zat. Ke Quran. Tapi tetap ada pelajarannya, namun pelajaran yang ada lebih ke syariah, lebih ke pelajaran-pelajaran agama, Zat. Karena pas awal-awal di sini kita belum dapat begitu banyak pengajar-pengajar dari umum, dari akademik. Ada matematika, itu pun ustadznya dari Jakarta ketika itu. Jadi, langsung dipanggil ya dari Jakarta. Jadi ketika dia ngajar, dia datang dari Jakarta, beberapa hari pulang lagi ke Jakarta. Gitu. Karena mungkin belum banyak kenalan di sini juga ketika itu. Ya, jadi kita ketika itu lebih belajar ke agama. Lebih banyak ke agama. Ya. Antum tuh kalau nggak salah dengar, Ana sempat
ada beberapa informasi yang bilang antum bertempat tinggal di BQ itu ketika kelas 12. Iya, betul. Berarti waktu perjalanan kelas 10 dan kelas 11-nya di mana tuh? Kelas 10 atau kelas 1 SMA, Ana di Gunung Sindur. Di Gunung Sindur. Dulu ada Baitul Quran Gunung Sindur. Namun itu cuma berjalan 1 tahun. Ya, karena beberapa hal akhirnya yang di Gunung Sindur itu pindah ke Baitul Quran Subang. Ya, gitu. Terus sempat juga ke Depok katanya ya? Sempat ke Depok juga. Kelas 11 tuh. Kelas 11 karena Subang belum siap ketika itu. Berarti kaum al-muhajirin. Iya, betul. Dari Telaga Sindur kemudian ke Depok langsung kelas 12 ke Baitul Quran Subang. Posisinya waktu kelas 12 itu udah ada angkatan kedua berarti ya? Yang kelas sudah ada angkatan kedua. Jadi ketika anak kelas 2 SMA, itu kita udah ada anak baru. Yang ketika itu kelas 1 SMP, kelas 1 SMA, sorry. Ya. Lumayan ya perjalanannya luar biasa. Pengalaman antum selama di Baitul Quran Subang katanya nggak berhenti cuma sebatas jadi seorang santri, tapi juga jadi seorang musyrif Quran. Gimana ceritanya? Antum apakah ada penawaran atau gimana gitu ketika antum di sini jadi seorang musyrif? Gimana? Sana santri. Jadi ibarat katanya antum sempat beres nyantri, ngabdi dulu kan ya? Oh, setelah beres nyantri ya. Jadi setelah beres, karena anak kan di Baitul Quran Subang ini masuknya beasiswa, beasiswa angkatan pertama, itu beasiswa khusus angkatan pertama sama angkatan kedua ketika itu. Ya, karena beasiswa jadi ada wajib ngabdi. Ada wajib ngabdi 1 tahun. Jadi setelah lulus SMA, meskipun ketika itu lagi zaman Covid tuh, pas anak lulus SMA. Jadi sebelum anak lulus tuh udah dipulangin dulu. Jadi anak ketika itu lulus, sebelum lulus tuh udah pulang. Dan wisudanya itu online, Sat. Wisuda online ya. Iya, ya itulah nak masa-masa Covid. Perjuangan ya. Ya, baru setelah Covid selesai, nah di situ anak ngabdi. Ngabdi di sini ya. Ngabdi di sini. Ketika anak datang itu santri-santri masih pada online semua. Oh, pada online. Ya, beberapa bulan kalau nggak salah 1 bulan 2 bulan tuh santri belajarnya itu online. Ya. Termasuk halaqah Quran pun online ya. Halaqah Quran, semua pelajaran online. Iya. Kayaknya kurang efektif ya kalau online kayak gitu ya. Kebayang gitu dalam masa-masa Covid, kemudian kita biasanya kalau di pesantren kan kayaknya lebih efektif ngafal Quran langsung tatap muka dengan ustadz ya. Iya. Tapi kalau dengan online kayak gitu biasanya kendalanya apa tadi waktu antum? Ketika online itu, jadi ketika ada santri yang nggak hadir itu nggak ketahuan. Udah gitu kita nggak bisa, kita cuma bisa bilang ke wali santrinya, ini anak kemana gitu kan, ke sini, ya udah. Selesai sampai situ. Masya Allah. Iya. Kemudian perjalanan antum sebagai musyrif Quran di Baik itu katanya hampir 2,5 tahun ya? 2 tahun setengah. Ya. Boleh cerita nggak pengalaman antum selama jadi musyrif Quran selama 2,5 tahun gitu? Barangkali menemukan santri-santri yang unik dengan keunikannya masing-masing, atau barangkali ada sampai saat ini santri yang membekas di benak antum gitu. Ada nggak barangkali tadi? Jadi ketika bahkan ketika awal ana jadi musyrif, itu kan masih online. Masih online kurang lebih sebulan 2 bulan. Itu ana udah ngelihat ada beberapa santri yang dia itu semangat. Bahkan ketika online semangat. Bahkan sebelum halaqah online pun dimulai dia udah ngechat duluan. Ustaz, ini halaqah ada nggak, Ustaz? Iya. Bahkan ketika anak ngasih link, itu dia yang pertama kali muncul tuh, Ustaz. Masya Allah. Bahkan sebelum anak masuk ke link tersebut, dia udah ada. Sebelum yang lain ada. Iya. Sebelum yang lain ada. Dan ketika udah berjalan offline, meskipun ketika itu masih sesuai protokol ya, Ustaz ya. Harus pakai masker segala macam. Nah, di situ anak mulai nemu santri yang ada yang ketika online itu rajin, semangat, ada yang ketika offline-nya itu mulai kelihatan, oh ternyata karakter aslinya gimana? Berkurang semangatnya, tapi ada yang tetap semangat ketika itu. Iya. Ada beberapa santri yang anak temukan sampai sekarang dia masih ada di Baitul Quran Subang. Alhamdulillah ketika dia tuh sampai di Subang, tetap anak jadi musyrif dia.
Alhamdulillah sekarang dia udah selesai 30 juz. Masya Allah. Itu salah satu menurut Anda santri yang memang rajin. Masya Allah. Memang rajin. Habis sana juga nemu ada satu cerita Ana ya. Waktu Ana jadi musyrif, tapi dia sekarang udah pindah. Jadi dia itu Anda pernah nemuin dia, Anda pas itu nggak sengaja bangun malam, karena Anda tidurnya terlalu cepat. Jadi nggak sengaja bangun malam, jam 2 apa jam setengah 3 gitu. Dan Anda iseng ke masjid. Anda ke masjid, kok ini masjidnya udah terang, ada satu lampu nyala gitu kan. Anda lihat ada satu santri di situ. Lah, ini siapa santri ini? Jam segini udah bangun aja, yang lain masih pada tidur. Anda deketin, oh ternyata santri. Salah satu santri itu anaknya kecil dan itu rajin banget anaknya. Dan besoknya Anda lihat kayak gitu lagi. Dan ternyata dia emang istiqomah, bangun jam 2 malam, tahajud, kemudian dia ngaji, dia ngafal, dia murojaah. Alhamdulillah dia hafalannya kuat juga. Tapi sekarang dia udah pindah. Itu kan beberapa cerita santri yang istilahnya punya keunikan dalam hal yang positif. Tapi selayaknya santri tentu ada cerita-cerita unik dan lucu gitu ya. Termasuk antum barangkali ketika jadi santri ada cerita-cerita kenakalan gimana? Kalau anak itu dulu ketika anak kelas 3 SMA saat ya. Anak terkenal santri yang paling sering tidur di halaqah. Paling sering tidur di halaqah. Bahkan ketika itu Anda mikir, sempat Ustadz Anda dulu diajar sama Ustadz Khalil. Namanya Ustadz Khalil Rahman. Beliau sempat ngajar juga, cuman baru beberapa tahun lalu beliau keluar. Pindah. Anda termasuk salah satu santri yang paling sering tidur di halaqah. Kemudian beliau bilang, nanti kalau misalkan antum jadi ustadz, antum jangan marah kalau misalkan santri antum banyak yang tidur di halaqah. Dari situ Anda mulai mau bertobat saat ya. Aduh, kalau gitu Anda kan bakal jadi musyrif nanti nih. Kalau bisa Anda jangan tidur lagi di halaqah, meskipun besoknya tidur lagi di halaqah. Dan benar saat ketika Anda jadi musyrif, itu Anda nemuin satu santri yang dia tuh tidur mulu, hampir setiap kali halaqah pagi atau malam tidur terus. Ada cerita lucu ketika itu. Jadi pas itu Anda iseng nanya di halaqah, ada nggak yang mau ngambil air galon gitu kan? Agak jauh dari masjid. Dan tiba-tiba dia langsung bangun, yang tidurin langsung bangun. Aneh Ustaz, lah ente bukan yang ngantuk. Anda bilang gitu. Enggak Ustaz, ini biar nggak ngantuk. Akhirnya benar, dia langsung ambil, dia langsung digotong sama dia langsung duduk lagi di halaqah ngaji dia. Meskipun beberapa menit kemudian tidur lagi. Tidur lagi. Habis itu lucunya lagi, udah ngingetin, bangun, pulang, bangun. Masih tetap aduh ngantuk Ustaz. Terus tiba-tiba dia bilang, Ustaz, izin. Kenapa? Diri. Oh ya udah diri. Biar sambil ngaji dirinya kita biar enggak ngantuk Ustaz. Diri, pas duduk ngantuk lagi. Gampang ngantuk. Habis ngantuk lagi dia tiba-tiba izin lagi. Ustaz, izin. Ngapain lagi? Push up Ustaz. Supaya enggak ngantuk. Supaya enggak ngantuk. Ya, serah ente lah, ente mau push up, mau squat jam, biar ente enggak ngantuk serah ente lah. Ente mau bawa kopi ke halaqah silahkan. Yang penting enggak ngantuk. Tapi ini satu hal yang unik kalau dipikir-pikir ya, uniknya gini. Tadi antum cerita kalau antum pun dulu tergolong santri yang sering tidur. Betul. Ketika dia betul. Dan ketika antum jadi musyrif, antum menemukan santri yang seolah-olah itu mengingatkan antum dulu jadi santri. Ini karma buat guru-guru kayaknya. Anda pernah dengar satu perkataan dari Ustadz Ana di BK Depok, namanya Ustadz Rozak. Guru kencing berdiri, ini mohon maaf ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oh iya. Jadi boleh jadi lebih parah muridnya. Bisa jadi ya. Gitu. Yang pada intinya bisa jadi kebiasaan buruk kita ketika jadi siswa. Kita nanti pas waktu milih jadi seorang pendidik atau guru, nemu lagi santri yang kebiasaannya bahkan lebih buruk dari kita ya. Mirip-mirip ya. Iya. Selain kenakalan itu apa lagi tadi yang biasanya antum temukan? Karena kalau bicara tentang kenakalan santri kayaknya nggak akan habis-habis ya. Walaupun kenakalan ini lucu-lucu semua gitu. Iya. Yang namanya anak-anak tadi ya. Pasti. Ada aja imajinasinya, akal-akalan itu ada aja. Antum pernah ya istilahnya nih, ini kan jadi salah satu pelanggaran yang cukup umum dilakukan oleh santri. Iya. Bawa HP ke pondok. Pernah. Siapa ini? Antum.
Aduh. Aduh, gimana? Pernah? Nah pernah. Wah, gimana ceritain? Ini kayaknya jadi salah satu alasan kenapa antum sering ngantuk nih. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi ketika itu anak lagi masa-masa futur di pesantren. Karena udah mau lulus juga ketika itu udah udah mau lulus. Udah banyak pikiran lah pokoknya. Akhirnya iseng lah bawa HP. Diselundupin. Diam-diam. Mainnya malam-malam tuh Sat. Jadi orang-orang pada tidur sempatan sampai jam 3. Iya. Jam 3 selesai sholat tahajud. Sholat tahajud. Jadi anak benar-benar nggak tidur malam tuh Sat. Sholat tahajud sampai subuh azan. Aneh azan tuh Sat. Baru pas pagi-pagi kerasa itu ngantuknya itu. Tak merah. Selama di BK itu ngambil HP-nya? Nggak lama sih Sat. Jadi ketika itu anak ngerasain. Anak cuma beberapa minggu, seminggu atau 2 minggu. Anak ngerasain, wah ini nggak bener nih. Ini nggak bener nih, kacau, ini bikin hafalan hancur, bikin nggak konsisten belajar. Akhirnya udah anak tetapin buat balikin HP aja. Balikin ke keluarga, udah mending hidup normal aja di pesantren. Ternyata bener, kenapa Ustadz itu ngelarang hal-hal yang nggak dibolehin? Karena emang itu bakal ngeganggu, bener-bener ngeganggu. Ya apalagi kalau misalkan santri-santri yang emang punya tujuan gitu, punya tujuan yang atau punya impian yang tinggi. Kalau misalkan dia nggak bener-bener tekenin dirinya, nggak bakal maju. Ini jadi pelajaran buat santri-santri, jangan sampai nanti kedepannya kayak Ustadz Salim nih, bawa HP. Katanya sampai sempat ditanya beberapa Ustadz juga, kenapa antum mata merah? Karena kurang tidur ya, mereka mikirnya positif thinking aja. Mungkin dikira belajar sampai malam gitu ya. Nah iya. Kalau boleh tahu siapa pengasuhannya dulu? Samsul. Siapa? Dulu pengasuhannya itu Ustadz Pasana di Subang ya. Itu Ustadz Busri. Kayaknya antum harus mengakui dosa Ustadz Busri. Sudah. Syukur kalau sudah. Nanti Ustadz Busri kalau lihat ini mantan santri antum yang bandel, ini tolong ditegur. Lanjut. Selanjutnya selama antum 2,5 tahun bekerja di Beki, katanya antum alhamdulillah dapat rezeki berupa beasiswa ke Libya ya. Alhamdulillah. Walaupun dengan perjalanan menjadi santri yang cukup nakal ya sana sini, tapi bukan berarti kalian nih, hei para santri, lihat Ustaz Salim aja yang nakal bisa ke Libya, jangan sampai mikir ya udah saya nakal aja supaya bisa ke Libya, nggak gitu juga. Tapi ada beberapa nilai positif yang bisa kita lihat dari Ustaz Salim juga, mulai dari semangatnya ya, kemudian tanpa pantang menyerahnya dan lain sebagainya. Antum semua bisa lihat dan antum semua bisa rasain. Boleh cerita gimana? Kok bisa antum gitu dapat beasiswa ke Libya? Iya. Nah bakal narik dari awal Sat ya. Tadi kan yang ceritain yang buruk-buruknya Sat ya. Tapi ternyata itu insya Allah cuma 10%-nya dari kehidupan Anda di pesantren. Karena dari awal tuh emang punya impian tinggi. Dari SMP bahkan tuh anak pengen kuliah di Madinah. Di Universitas Islam Madinah di Arab. Dari SMP bahkan Dr. Musli Habib Musli pun selalu mendoktrin. Siapa yang mau kuliah di Madinah, Abi doakan gitu kan ya. Kita selalu aminkan, selalu berdoa. Tapi qadarullah, ada daftar Madinah ketika lulus pengabdian, ada daftar Madinah. Dan qadarullah belum lulus. Ada daftar ke segala universitas yang ada di Arab Saudi belum lulus. Sedangkan anak dari awal tuh udah niatnya cuma ke Madinah, Sat. Entah mungkin salah niat apa gimana, anak niatnya Madinah bukan belajar gitu, Sat. Karena ngincarnya Madinah. Akhirnya Madinah udah nggak lulus, ke univ yang lain juga nggak lulus. Anak bahkan juga daftar ke Maroko juga ada daftar, itu juga nggak lolos. Ke Maroko. Akhirnya anak ubah niat nih. Niatnya belajar. Jadi kemanapun yang penting belajar gitu. Akhirnya udah ubah niat. Dan di hari itu juga anak nemu info beasiswa Ustadz Adi Hidayat ke Libya, Al-Azhar atau Libya kayak itu. Ya dah. Bismillah lah anak coba daftar. Setelah anak beresin niat itu, kemanapun anak pengen belajar.
Dulu tuh anak Afrika nggak mau, maunya Arab doang. Nah ini Afrika nih, ya udah Bismillah lah. Dan ternyata alhamdulillah rezekinya di situ. Di Libya ya. Alhamdulillah rezekinya di Libya. Beasiswa dari mana tadi? Beasiswa dari Ustadz Adi Hidayat. Oh, dari Ustadz Adi Hidayat. Iya. Seleksinya kayak gimana sih? Seleksinya tuh ada 3 tahapan. Pertama seleksi berkas. Kita disuruh kasih berkas, disuruh kirim berkas syahadah tahfiz 30 juz sama ijazah SMA. Dan itu nilai minimalnya jayyid jidan. Dan alhamdulillah anak ketika itu jayyid jidan dari pesantren. Ya udah bismillah daftar berkas. Setelah beberapa bulan muncul info ternyata anak lulus berkas, alhamdulillah. Terus lanjut ke wawancara. Wawancaranya langsung sama Ustadz Adi Hidayat lewat Zoom. Ada sekitar ratusan orang ketika itu. Ditanya hafalan Quran sama wawancara bahasa Arab. Alhamdulillah ketika itu hafalan Quran juga lancar, bahasa Arab juga seadanya ketika itu. Karena anak belum fasih banget. Cuman modal dari pesantren, dari BK Depok, dari Baitul Quran Subang. Alhamdulillah qadarullah setelah beberapa bulan ada info lagi ternyata anak lolos wawancara pertama. Ada wawancara kedua langsung diseleksi sama Syekh dari Libya. Dan alhamdulillah itu lolos juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus gimana lagi perjalanan ketika berangkatnya? Ketika berangkat itu nunggunya agak lama. Jadi ketika udah ditetapkan lulus, sampai keberangkatan tuh ada sekitar 3 bulan atau 4 bulan gitu. Oh, lumayan lama ya. Lumayan lama. Ana sampai bingung nih mau kemana lagi nih. Ana mau cari pesantren lain, takutnya nanti ada kontraknya gitu kan. Mau di rumah tapi nggak berkembang, takutnya kalau di rumah. Akhirnya Ana memutuskan ketika itu ya udah bismillah balik lagi ke Baitul Quran Subang beberapa bulan buat teman-teman santri, sambil nunggu informasi juga dari beliau. Ya udah sampai Hamin sebulan Ana sebelum berangkat, Ana pamitan dari Beki, terus berangkat bulan Januari 2023. Januari 2023. Ya. Itu artinya antum sempat cut off di Beki ya? Iya, sempat. Berapa lama tadi cut off di Beki? 1 bulan. 1 bulan. Iya. Balik lagi ke Beki 1 bulan. Balik lagi ke Beki karena ketika itu Ana janji sama mudir sama Ustadz Badri. Ustadz, Ana izin pamit dulu. Kalau misalkan Ana dapat kuliah di Indonesia, ya berarti Ana bakal terusin kuliah di Indonesia. Tapi kalau misalkan Ana dapat kuliah di luar negeri, di Timur Tengah, kalau misalkan Ana masih ada waktu beberapa bulan, Ana bakal balik lagi ke Beki buat nemenin santri. Dan alhamdulillahnya pondok terbuka ya. Alhamdulillah beliau bilang kita insya Allah selalu terbuka buat antum dan buat para alumni. Ya, dengerin untuk para alumni, jangan pernah lupa rumah kalian asalnya dari mana. Nah, tentu selain daripada cerita-cerita lucu dan kenakalan dari Ustaz Salim, pasti sebagaimana yang tadi udah Anda pernah bilang, ada beberapa hal positif yang bisa antum tularkan ke anak-anak. Boleh nggak sedikit cerita ke anak-anak atau ke semuanya terkait nilai positif atau apa yang bisa antum tularkan? Iya, tadi kan kita baru cerita negatifnya saja. Dia seakan-akan yang suka tidur bisa keluar negeri gitu. Gak semudah itu ya. Gak semudah itu ternyata. Jadi dulu Ana dari SMP itu Ana suka begadang. Tapi ini begadang bukan HP lagi emang hafal. Dari kelas 7, kelas 8, bahkan ketika kelas 8 itu ada yang suka daur malam-malam nyuruh tidur. Ya dulu pengabdian nyuruh tidur, datang kamar masing-masing. Ana ketika itu sama teman Ana namanya Ahmad Kolbudin, dia juga alumni dan dia juga alumni Baitul Quran Subang. Sama Ahmad Kolbudin. Ana pas halaqah malam, Ana bilang ke dia, "Mat, malam begadang yuk." "Ayo." Dia langsung, "Ayo" gitu. "Ngapain?" "Ngafal." "Ya udah ayo." "Gimana caranya?" Kita kan ada yang daur. Ya ntar pas yang daur datang kamar kita pura-pura tidur. Pas dia udah pergi ke atas, kita langsung cabut ke masjid. Ya udah. Jam 10 udah mati lampu ketika itu kamar. Ana pura-pura tidur. Padahal Ana udah siap koko, udah siap Quran segala macam. Terus dia ke atas, Ana lari ke masjid. Pas lari ke masjid, ketemu Ustadz di jalan, Ana ngumpet dulu. Jadi Ana pengen ngelakuin kebaikan tuh ngumpet-ngumpet. Iya. Karena kalau misalkan ketahuan pasti disuruh tidur di kamar. Pasti. Iya, sedangkan Ana nggak mau di kamar, maunya di masjid. Akhirnya
lolos tuh ke masjid. Sampai masjid kita gelap-gelapan kan, kita bawa senter. Jadi kita ngaji tuh pakai senter malam-malam di masjid. Terus ketika udah dengar suara sendal, matiin senternya. Sempet ada yang datang ke masjid, jadi kan masjidnya emang gelap banget saatnya. Datang kita matiin senternya, untung dia nggak sadar. Ngabdian ketika nggak sadar dia. Terus dia udah pergi, nyalain lagi senter, kita ngaji ngafal. Kayak gitu. Tapi perjuangan ya, maksudnya walaupun dari berbagai kenakalan tadi, hobi yang positif yang bisa kita semua dapat ternyata sejak SMP antum hobi gadang buat ngafal ya. Alhamdulillah. Kelas 8, alhamdulillah kelas 3 SMP di Baitul Quran anak selesai 30 juz. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi motivasi juga buat anak-anak ya. Boleh nggak antum kasih semangat motivasi buat anak-anak? Pokoknya kalau jadi santri itu lurus aja. Jadi buat para santri, kalau misalkan bisa lurus aja pokoknya. Gak usah ada seleweng-selewengan. Kalau misalkan ada hal-hal di luar dari pesantren, usahain tahan dulu aja. Jadi fokus belajar, fokus ngafal, dan satu, ketika mau ngafal, niatkan karena Allah. Jika mau belajar, niatkan karena Allah. Bahkan ketika ngelakuin hal-hal selain dua itu ya, entah lagi kerja bakti, entah lagi disuruh sama ustadz atau apa gitu, eskul segala macam, niatkan karena Allah. Karena nanti itu ada hasil yang berbeda ketika kita emang niatkan karena Allah sama yang ya asal ngerjain doang. Itu ada hasil yang berbeda, insya Allah. Nah, jadi sekali lagi buat seluruh santri Baitul Quran Subang atau seluruh santri pada umumnya yang nonton video ini, sekali lagi ingat, kalian belajar di pondok bukan cuma sebatas pengetahuan aja ya kan? Betul. Tapi ada beberapa karakter kepribadian yang berusaha dibentuk di pondok pesantren. Jadi tolong kurang-kurangi menyeleweng gitu ya. Jangan sampai terlalu melenceng jauh, karena jangan sampai mengorbankan cita-cita yang sudah kalian bangun. Ada salah satu kutipan atau kata-kata yang sampai ini masih ada ingat. Lebih baik kita lelah karena disiplin daripada kita lelah karena penyesalan. Gitu. Terima kasih Ustaz untuk waktunya. Ya. Semoga menjadi ladang pahala, ladang amal, dan yang mendengarkan bisa mengambil beberapa poin positif yang kita bicarakan. Amin. Terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.